semua yang kejadian sama aku selama ini. Itulah cara Raisa meluapkan rasa sedihnya di tengah ribuan penonton yang hadir. Kehilangan ibu tercinta benar-benar jadi pukulan dan hancurnya dunia Raisa. Tak ada kehilangan yang lebih menyakitkan daripada kehilangan ibu. Nampaknya momen Raisa kehilangan ibu ini juga mengalahkan rasa sakit Raisa kehilangan Hamish Daud. Benarkah Raisa baik-baik saja? Nyaris bersamaan, Pengadilan Agama Jakarta Selatan sepertinya segera rilis putusan cerai Raisa dan Hamish secara e-court atau secara online setelah pihak Raisa menyerahkan bukti tambahan. Jika benar dalam waktu dekat Raisa dan Hamish resmi berpisah, isu perselingkuhan yang pernah mencuat tetap dibantah sebagai penyebab perpisahannya. Katanya hal tersebut tak pula masuk dalam isi gugatan Raisa terhadap Hamish. Benarkah ini upaya Raisa dan Hamish untuk menjaga mental anak dalam perkembangan nanti? Setidaknya mereka tak ingin perselingkuhan orang tua jadi salah satu sebab perpisahan. Sultan Andara Raffi Ahmad emang selalu ada aja gebrakannya untuk membuat senang banyak orang. Khususnya para pengungsi yang menjadi korban banjir bandang di Sumatera. Tak hanya memberikan donasi 15 miliar rupiah untuk ketiga provinsi terdampak, Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Raffi juga meluangkan waktu untuk mengunjungi korban banjir di ketiga provinsi tersebut. Sultan Andara datang ke sana tampil apa adanya, mengenakan kemeja panjang warna putih dan celana panjang warna kaki, dan tak pakai tactical vest atau rompi khusus. Raffi juga tak jaga image dan tak sungkan duduk dan makan bareng pengungsi di ketiga lokasi yang dikunjunginya. Menumpang helikopter, lokasi pertama yang dikunjungi Raffi adalah Sumatera Barat, tepatnya di posko pengungsian Nagari Pasir Laweh, Labuak Aluang, Kabupaten Padang Pariaman. Dari Sumatera Barat, Raffi terbang ke lokasi kedua di Aceh Tamiang. Kehadiran Raffi jelas menjadi hiburan bagi pengungsi setelah berhari-hari hidup terisolir akibat banjir. Selesai menjalankan misi kemanusiaan di Aceh Tamiang, Raffi Ahmad terbang ke Sumatera Utara untuk memberikan bantuan dan jadi support system buat pengungsi korban banjir. Satu Indonesia turun, kita bantu bersama semuanya. Alhamdulillah hari ini kita jalan ke 3 provinsi. Meskipun kita tidak satu darah, tapi kita ini satu jiwa, satu bangsa, satu negara. Setelah membahagiakan pengungsi korban banjir Sumatera, Raffi Ahmad pulang ke rumah untuk membahagiakan mamanya, Ami Kanita, yang berulang tahun ke-61. Di momen ultahnya, Mami Ami pun berharap bisa menimang cucu lagi dari Raffi. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Mama. Panjang umur, sehat mama, murah rezeki. Amin, aduh dibawain kue. Jadi minta maaf baru bisa datang. Apa-apa. Doain mama panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu mendoakan anak-anaknya supaya selalu anak-anak yang mendapatkan berkah dan dijauhi dari segala hal-hal yang jelek. 2, ya kan? 1, Oh, nomor 1. 62. Amar Zoni akhirnya kembali ke Jakarta untuk keperluan menjalani persidangan. Meski sudah 2 hari menempati ruang tahanan Lapas Cipinang, Jakarta, Amar belum bisa ditemui keluarga dan kekasihnya. Meski tidak bisa dijenguk di Lapas Narkotika Cipinang, namun keluarga inti Amar serta penasehat hukumnya masih diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Sedangkan kekasih Amar, Camelia, dipastikan tidak bisa. Padahal Camelia sangat rindu dan ingin memberikan makanan kesukaan Amar. Kemarin dia emang mintanya pasti rendang, tapi aku udah minta tolong mak tuonya minta bikinin karena aku nggak sempet kan hari ini seminar buat nyiapin juga baju-bajunya Bang Amar. Lagipula juga nggak bisa juga masak rendang saya gitu. Barangnya paling aku titip ke Om John, niatnya sih besok malam baru aku titip. Status Amar sebagai tahanan high risk menjadikannya sulit ditemui keluarga karena penjagaan super ketat. Bahkan ketika dibawa dari Nusa Kambangan, Jawa Tengah hingga di Lapas Cipinang, pada Sabtu lalu, mata Amar ditutup, tangan diborgol dan mendapat kawalan ketat. Satu-satunya cara untuk bertemu Amar yakni hadir di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis lusa. Camelia pun tak akan menyia-nyiakan kesempatan itu.
Nanti ketemu di hari Kamis saja. Jadi aku minta tolonglah kepada pihak-pihak yang berwenang gitu loh, untuk aku dikasih keluasan untuk bertemu gitu bareng PH gitu. Komunikasi sekali lagi tetap dibatasi hanya keluarga inti, orang tua kandung, kakak kandung, dan kakak kandung, adik kandung. Karena dia menjadi tahanan itu komunikasinya dengan lawyernya boleh, di luar itu tidak bisa. Banyak banget yang diomongin perihal diskusi tentang persidangan ini kan, karena sedikit banyak kan aku juga tahu masalahnya di Januari ini. Amar Zoni sedang ada di Jakarta. Inginnya keluarga dan Kamelia, Amar tidak digelandang lagi ke Nusa Kambangan. Walaupun tidak dibolehkan dijenguk di Lapas Cipinang, yang penting bisa ketemu Amar setiap kali persidangan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi menurutku pantas nggak sih dia dibawa ke sana? Enggak sih, menurutku dia nggak pantas gitu. Dia hanya penyalahguna narkotika aja gitu. Sepanjang masih dibutuhkan untuk persidangan berikutnya bisa saja ditempatkan dulu sementara. Nanti setelah persidangan dikembalikan lagi ke Nusa Kambangan. Publik tersentak ketika mengira badai yang menerpa Ridwan Kamil mereda, yang terjadi justru sebaliknya. Badai yang lebih dahsyat kini menghantam RK. Istri tercinta Atalia Praratya alias Bu Cinta resmi melayangkan gugatan cerai. Dan besok Rabu 17 Desember, sidang perdana akan digelar di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Ironisnya, gugatan ini dilayangkan tepat anniversary pernikahan mereka yang ke-29 tahun. Bu Cinta sepertinya memilih akhir tahun ini dengan menutup kisah asmaranya bersama RK. Tolong bayangkan jadi saya kira-kira begitu ya. Saya itu kalau mau jujur ya, mau mengorbankan semua pencapaian saya buat nuker kalau boleh, tapi kan nggak bisa. Kami menghadapi cobaan, nggak gampang menghadapi terlalu jauh mengenai gugatan perceraian ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Atalia, yang mudah-mudahan kita berdoa semoga selesai dengan baik. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah semua ini buntut dari skandal RK dengan Lisa Mariana? Hingga drama berjilid-jilid, mulai dari pengakuan Lisa seputar anak. Meski hasil endingnya negatif dan Lisa ditetapkan sebagai tersangka fitnah dan pencemaran nama baik, ternyata tidak cukup untuk mengobati luka jika selama pernikahan RK memang sempat mendua. Pasalnya Bu Cinta bukanlah orang sembarang. Selain terpelajar, juga merupakan anggota DPR yang terhormat. Tentunya keputusan ini tidak mudah, tentu ada sesuatu penyebab. Saya nggak ada komentar, secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah yaitu tes DNA. Langkah Bu Cinta ini pun membuat Lisa menjadi buruan netizen. Bukannya takut lantaran berstatus tersangka kasus asusila dan pencemaran nama baik, Lisa justru terang-terangan kedapatan mengomentari kolom komentar sebuah akun gosip jika apa yang dilakukan Bu Cinta ialah keputusan terbaik. Analisis saya mungkin gak cuma sama Mbak LM ketahuannya, kan gak tahu, kan saya bilang mungkin, ya kan, mungkin semua bisa terjadi. Sing sabar Bu. Di Polda Jawa Barat, Lisa Mariana sudah sebagai tersangka di sana, ya kita memantau saja. Wah itu dilebih-lebihkan, masnya sering lebih-lebihin kalau nanya. Terima kasih.